Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anjani Pertiwi dengan NIM 105220090, Prodi Ilmu Pemerintahan dari kelas 6F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Husna, SPD MPD. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan menurut analisis saudara apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Baik, populasi sendiri merupakan keseluruhan objek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Hal itu bisa berupa manusia, benda, atau peristiwa dan data-data yang relevan atau berkaitan dengan topik yang dikaji. Sedangkan sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Sampel ini biasanya diambil karena tidak memungkinkan untuk mengambil data dari seluruh populasi tersebut, terlebih apabila populasi tersebut berjumlah banyak. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan menurut analisis saudara untuk teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan cara yang digunakan dalam memilih sebagian anggota yang ada dalam suatu populasi untuk diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari populasi yang besar tanpa harus meneliti seluruh populasi yang ada. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri terdiri dari dua, yaitu probability sampling atau sampel acak dan non-probability sampling atau sampel tidak acak. Probability sampling atau sampel acak sendiri merupakan teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih yang dijadikan sebagai sampel. Pada teknik ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, simple random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak, baik melalui pengundian atau nomor acak. Yang kedua, ada systematic random sampling. Pada teknik ini, penetapan sampel awal dilakukan secara acak, namun untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematik menggunakan pola tertentu. Yang ketiga, ada stratified random sampling, di mana populasi dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok, lalu sampel diambil secara acak dalam setiap kelompok tersebut. Dan yang terakhir, ada cluster random sampling, di mana populasi tersebut dibagi ke dalam kelompok berdasarkan wilayah suatu populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang kedua ada teknik non-probability sampling atau sampel tidak acak. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik sampel acak, di mana pada teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada seluruh populasi untuk dipilih. Adapun teknik ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada teknik berupa sampling. Pada teknik ini, pengambilan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik yang kedua, ada snowball sampling atau bisa disebut dengan bola salju. Pada teknik ini, peneliti bisa terlebih dahulu meminta informasi untuk mendapatkan sampel berikutnya. Teknik yang ketiga, ada accidental sampling. Pada teknik ini, pengambilan sampel dilakukan kepada orang yang kebetulan saja ditemui pada saat itu juga. Dan yang terakhir ada kuota sampling. Dalam teknik ini, peneliti terlebih dahulu menentukan jumlah sampel dalam setiap kelompok tertentu, lalu mengambil sampel hingga kuota tersebut tercapai atau jumlah tersebut tercapai. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan menurut analisis saudara mengenai uji validitas. Uji validitas merupakan suatu proses pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur tersebut seperti kuesioner atau instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sehingga uji validitas ini untuk menilai ketepatan dan keakuratan alat ukur tersebut dalam menggambarkan variabel yang menjadi fokus penelitian. Untuk pertanyaan keempat, jelaskan menurut analisis saudara mengenai uji reabilitas. Uji reabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen penelitian untuk menghasilkan data yang sama jika
penelitiannya dilakukan berulang kali. Dengan kata lain, pengujian ini untuk memastikan bahwa alat ukur dalam suatu penelitian menghasilkan data yang sama sehingga data tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Untuk soal terakhir, yaitu soal kelima, yaitu jelaskan menurut analisis saudara mengenai instrumen penelitian dan bagaimana ciri-ciri instrumen penelitian itu yang baik. Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Bisa berupa kuesioner, tes, ataupun wawancara sesuai dengan pendekatan metode yang dipilih dalam suatu penelitian tersebut. Adapun ciri-ciri instrumen yang baik itu, yang pertama harus valid, di mana instrumen tersebut harus benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua harus reliable atau dapat dipercaya, yaitu instrumen tersebut harus memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang kali pada kondisi yang sama. Dan yang ketiga ada objektivitas, di mana instrumen tersebut harus bersifat objektif tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi si peneliti itu. Yang keempat harus praktis, di mana instrumen tersebut harus mudah digunakan baik oleh peneliti maupun yang membaca. Dan yang kelima relevan, yaitu instrumen penelitian tersebut harus berhubungan langsung dengan tujuan dan variabel penelitian. Baiklah, sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.